Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial bagaimana merubah tampilan atau mengedit tampilan daripada Bayu SDA Teknik. Di sini udah lihat sendiri bagaimana tampilan dari Bayu SDA Teknik. Ini adalah tampilan home, ini tampilan about, ada blog, service, dan kontak. Untuk mengedit setiap page ini, kita hanya perlu ke bagian panel, admin panel. Ini bisa kita login di WP admin seperti yang saya kirimkan. Di bagian page, di sini akan muncul ada home, kontak, book appointment, about, dan lain sebagainya. Untuk home sendiri, ini adalah tampilan ini. About itu ada di sini, di bagian about. Nah, untuk book appointment ini adalah tempat pemesanan kita. Ini nggak perlu diedit karena semua edit ada di bagian appointment. Di sini nanti. Itu akan kita jelaskan nanti. Pertama kita ingin mengedit bagian home. Jika ingin mengedit bagian home, kita tinggal ke page saja, lalu ke home, pilih edit. Di template ini sangat mudah untuk mengedit kata-kata yang kita ingin rubah. Tidak perlu pusing kata-kata atau pusing codingan. Kita hanya perlu mengedit bagian home, page home. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, bagian seperti ini. Ini ada slider. Slider adalah ini. Yang ada gambar ini. Karena gambar hanya satu, jadi dia tidak berjalan atau tidak bergeser. Jika kita ingin edit menambahkan gambar, kita klik modul setting. Nah, di sini ada satu gambar. Kita bisa duplikat. Kita lihat nih, modul setting lagi. Bisa kita ganti kata-katanya. Lalu di sini bisa kita pakai gambar lain, bisa di-upload image. Jika upload yang sudah selesai di-upload, akan muncul di sini. Jika kita belum ada gambarnya, bisa di-upload file, pilih filenya yang mana, lalu set as background. Jika sudah, nanti akan masuk ke dalam sini. Di sini kita bisa nambahkan button juga, tanpa tombol-tombol seperti tombol ini, tombol seperti ini. Kita bisa tambahkan di dalam slider ini. Tinggal kita masukkan saja di button text. Button URL adalah teks ini akan diarahkan kemana. Seperti contohnya, booking sekarang itu diarahkan ke book appointment. Jadi dia akan mengarahkan ke page lain seperti ini. Jika diklik, dia akan mengarah ke page lain. Nah, bagaimana cara tahu halaman atau link page-nya? Kita tinggal lihat saja di URL ini. Jika home, dia akan muncul seperti ini. Jika about, dia akan muncul seperti about dan lain sebagainya. Jika book appointment, maka dia akan tampil seperti linknya. Bukan appointment. Tinggal kita copy saja. Masukkan ke URL. Di sini kita tambahkan contohnya book now. Kita save. Di sini jadi ada dua gambar. Kita exit tanpa diupdate. Kita klik preview saja. Nanti dia akan muncul dua gambar karena ini gambar sama. Jadi kelihatan tetap sama. Nah, sini ada dua gambar, ada linknya. Nah, di sini ada buttonnya yang kita buat tadi. Jika ini ketutupan, maka dirubah di sininya. Bisa kita perkecil nantinya sini. Karena gambar sama jadi tidak berubah. Jika gambar kita bedakan, dia kurang lebih seperti ini. Contoh. Kita rubah jadi AC atau teknisi AC. Gambar kita coba ganti dengan yang sudah ada aja. Tentunya contoh gambar ini. Atau bisa gambar lain, contoh gambar lain.
pilih gambar yang ada. Ini saya hanya contoh. Saya mengambil gambar contoh, saya ambil gambar ini saja. Nanti ini akan dihapus. Ketika sudah, nanti dia akan muncul sini, bisa set as background langsung. Tunggu yang selesai. Nah, saya set as background, berubah, kita save and exit. Kita preview lagi. Nah, seperti ini. Nanti dia akan berubah slidernya. Nah, seperti ini. Teknisi AC, kamera spesial kualitas, book now. Ini kalau kita klik, dia akan mengeling ke bagian booking. Nah, seperti ini. Mudah sekali. Kita coba lagi. Ini kita hapus saja. Jika kita hapus, maka dia akan kembali lagi seperti awal. Jika yang menambahkan bisa add new slide atau bisa di copy. Di sini ada copy, bisa di copy atau bisa di add new slide. Seperti ini, add new slide, bisa kita isi headingnya, background image-nya, kata-katanya dan sebagainya. Jadi kita mau ganti, bisa dihapus. Ini biarkan saja. Kalau mau dibikin otomatis itu jadi tadi kita geser-geser. Kalau otomatis jadi dia otomatis sendiri bergantinya. Kita save and exit aja. Selebihnya sama. Di bagian home, blueprint-nya adalah gambar dengan ikonnya seperti ini. Jadi ini berurutan ya. Slider, ini bagian atas ini. Lalu blue, ini adalah bagian ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kita edit. Kita lihat servis terbaik. Di sini servis terbaik. Ada gambar ikonnya, bisa dipilih yang mana. Ini saya memakai gambar ini. Warnanya juga bisa dirubah. Ubah jadi apapun yang kita inginkan. Posisinya bisa di atas, bisa di samping. Posisi gambar ini bisa kita taruh di atas sini, atau kita bisa taruh samping sini. Tinggal kita pilih top atau left. Lalu kata-katanya seperti ini, yang ada di sini. Semuanya sama di sini. Bisa kita ganti-ganti. Blueprint bawah adalah seperti ini. Jika ingin ganti kata-katanya, bisa langsung klik. Ini gambar samping. Seperti itu ya, ini kan di atas. Ini saya taruh di samping. Hasilnya tetap sama. Nah, ini bisa kita ganti-ganti kata-katanya jika ada yang salah. Jika sudah semua, selebihnya hanya itu saja. Jika sudah semua, bisa kita update. Maka dia akan berubah menjadi tampilan yang setelah kita revisi ini. Untuk pack lain juga sama aja. Untuk merubah about, blog, dan lain sebagainya. Nah, untuk berubah blog, box appointment, dan lain sebagainya itu sama. Seperti tadi, kita bisa edit modulnya, kita ganti kata-katanya. Untuk mengedit bagian atas, bagian header, dari logo, alamat, hubungi kami, dan lain sebagainya, kita bisa ke Appearance, Customize. Nanti akan muncul bagian header atau kepala daripada website-nya. Bisa kita ganti logonya, kita ganti alamatnya, dan lain sebagainya. Ini semua ada di sini.
Nah, seperti ini. Ada set identity, spesialis. Ini adalah yang muncul di seperti ini. Di bagian atas ini. Kalau kita ke home, nah, di sini muncul by US Daya Teknik Air Conditioner Specialist. Itu bisa kita edit dari sini. Yang muncul di sini adalah dari sini. Ini general setting. Kita bisa ganti logo dengan yang kita inginkan. Ini breadcrumb, tidak perlu diedit. Ini social link. Back layoutnya mau full width atau box. Box itu jadi seperti ini kan nyatu dari ujung ke ujung. Kalau box dia jadi akan lebih maju ke depan ke sini. Jadi ada sisa space di sampingnya. Itulah bentuk box. Nah, seperti ini contohnya. Ada sisa space di bagian samping. Jadi kita ingin full width bisa langsung full width aja. Kita tunggu. Nah, sini ada color scheme. Ini adalah warna-warnanya, ini tidak perlu diganti. Tipe kalau tidak perlu. Nah, header ini yang kita lihat tadi seperti di sini. Ada styling yang style 1, style 2. Ada banyak macamnya. Sini saya memakai style 2. Ini adalah style 2. Kalau style 1 bisa kadang logonya di tengah, bisa kadang logonya di samping atau menunya di samping. Bisa diubah-ubah nanti, bisa dibalikan lagi. Top panel ini saya tidak enable, di enable kan dia akan muncul bagian header di atas. Di atas header itu ada kata-kata lagi. Header elemen, nah ini header elemen. Docking sekarang. Inilah ini elemennya. Jadi button. Kita ingin tampilkan searching. Nanti kita tampilkan. Nanti akan muncul bagian searching. Nah, seperti ini. Kita save. Nanti di samping sini ada bagian searching. Nah, ini kita reload lagi. Nah, di sini ada bagian searching. Kalau kita klik, kita bisa masukkan keyword apa. Nanti dia akan mencari kata-kata ini ada di mana, di bagian page mana. Dia akan mencari. Jika sudah, ya kita tinggal close saja. Kita ingin cari, kita tinggal klik enter. Misalkan tes, kita klik enter. Dia akan meresult hasil dari tes. Karena tes ini tidak ada, maka tidak muncul apa-apa, hanya ada testimonial karena di sini ada kata tes. Seperti di sini tes, jadi muncul testimonial. Jika tidak ada, maka dia akan muncul 404 not found. Kita kembalikan lagi. User kontak. Nah, ini adalah tampilan ini. Alamat dan sebagainya. Ini adalah alamat. Bisa kita ganti. Ini ada teleponnya. Ini adalah jam buka. Jika kita ingin ganti ikonnya, bisa klik aja. Nanti banyak pilihan, bisa dipilih-pilih. Jika sudah, akan tampil seperti ini. Misalnya main menu. Jadi semua tinggal diedit-edit aja, nggak perlu pakai codingan. Intinya semua sama. Hanya perlu dilihat-lihat saja. Ada banyak sekali yang bagian footer. Footer itu adalah bagian bawahnya. Bagian bawahnya mau footer style apa. Bisa kita edit-edit dari sini semuanya.
Nah, sekarang adalah tampilan bagaimana setting appointment atau bookingan kita agar bisa sesuai dengan jadwal kita. Kita bisa langsung ke bagian appointment. Nah, kita ke bagian setting. Di sini sudah saya edit ya. Sudah saya edit, ada syarat-syaratnya. Dan untuk mengedit untuk appointment pun sudah ada pilihan seperti yang diminta. Waktu itu ada kecamatan, tapi saya tulisnya nomor telepon, alamat lengkap, keluhan AC, layanannya berapa unit, informasi tambahan, lalu request. Nanti setiap request ini akan otomatis masuk ke dalam email. Nah, ini tidak perlu di-edit lagi. Guest booking ini jadi tidak perlu registrasi terlebih dahulu, langsung bisa booking. Di sini ada record first name dan last name agar memudahkan. Ini tidak perlu di-edit atau mau di-edit tidak apa-apa yang seperti ini. Interval slot ada setiap 2 jam, ada setiap 1 jam 30 menit. Bisa dibaca keterangannya di sini. Nah, ini buffernya seperti yang waktu Bapak bilang, ingin waktu idenya 1 minggu. Ini saya buat 1 minggu. Jadi dalam tanggal 24, sekarang tanggal 18, jadi tidak akan bisa di booking. Ini tidak bisa di booking. Unavailable. Di sini baru bisa. Jadi dia akan otomatis tidak akan bentrok dengan hari ini juga. Jadi kita ingin di update-annya seperti ini kan. Jadi kalau kita lihat ada 14.400. Ini banyak sekali available-nya. Kita ingin merubah, kita bisa di sini di custom time slot. Kita pilih booking service karena saya pakai booking service. Tanggalnya ingin dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini saya membuat jadwal itu dari tanggal bulan ini sampai bulan Desember akhir 2007. Kita ingin rubah ini semua. Ada banyak sekali. Ini ada 100 space available. Ini ada banyak sekali. Jika ingin kita membatasinya, kita hanya perlu menghapus. Kita ke bawah. Ini bisa kita hapus atau ini ada single time slot, ada book. Single itu kita edit satu-satu. Jika kita ingin rubah, kita bisa book. Ini kita coba hapus. Oke. Nah, sini sudah tidak ada. Kita add date. Pilih kalender booking service. Startnya mulai bulan apa? Saya mulai dari bulan ini. Tanggal ini sampai bulan Desember sampai akhir Desember. Jadi kita bisa single slot, kita bisa pilih salah satu, time opsional, bisa kita pilih misal dalam satu hari itu bisa ingin berapa kali, ini all day, satu space available, atau mau di jam-jam tertentu, jam 2, kita mulai dari jam berapa, sini mulai dari jam 9, jam 8 adanya, sampai jam 6 sore. Jadi ini akan memulai time-nya, jadwalnya. Kosong, contohnya jadwal kosong dari jam 8 sampai jam 6 sore.
ada berapa space yang available, siap untuk melayani, perkiraan berapa, misalkan 10, kita add, oke. Nah, sudah. Jadi kita refresh lagi. Sini ada jadwal lagi. Lihat dari 10 available. Di sini jadwalnya jam 8 sampai jam 6 sore. 10 space available. Bisa kita langsung booking. Lalu akan masuk ke dalam email kita. Bisa kita ingin nambahkan lebih banyak lagi. Karena satu-satu itu agak capek. Kalau misalnya kita ingin lebih banyak, bisa book. Nama titelnya apa? Di sini saya buat jadwal kosong. Ingin nama titelnya apa? Bebas. Start mulai jam berapa? End-nya mulai jam berapa? Between. Time between. Ini bisa kita mulai dari jam berapa? Intervalnya. Setiap berapa? Space levelnya berapa? Nanti kita klik add. Contoh, jam 8 sampai jam 6 sore. Atau jadwal booking. Time-nya kita setting 5 menit setiap 1 jam. Available dalam sehari 10, kita klik add. Oke. Dia akan muncul banyak. Jam 8 sampai jam 6, jam 8 sampai jam 9. Sini tuh banyak, kita bisa pilih-pilih. Kita klik lagi, maka dia otomatis mengikuti. Ada 110, karena ini kita setting banyak. 10, 10, 10, 10 ada banyak. Kita ingin hapus, bisa diklik sini. Oke. Kita buat seperti biasa aja. Jam 8 sampai jam 6 bisa diedit, add. Maka tiap harinya akan terbuat setiap jam 8 sampai jam 6 sampai akhir Desember. 5 available, 5 available, 5 available, dan sebagainya. Ini bulan Mei, ini bulan Juni, dan seterusnya. Ini langsung bisa di setting. Jika kita ingin merubah sampling email, kita ke email. Ini ada kata-katanya. Yes, friendly reminder. Ini adalah kata-kata yang masuk dalam email kita, bisa kita rubah. Ada email ke klien, ada email ke kitanya. Ini bisa kita edit-edit. Selebihnya tidak perlu diganti. Jika kita ingin menampilkan postingan di dalam blog ini, di sini ada blog. Blog ini akan menambah kita untuk menaikkan rating atau menaikkan peringkat kita di dalam Google atau pencarian. Di sini tidak ada postingan. Jika kita ingin membuat postingan, kita bisa langsung ke bagian post. Kita add new. Masukkan judul. Kita bisa langsung buat kata-kata di sini.
contohnya, atau bisa kita memakai Power Builder seperti tadi bentuknya. Bisa kita edit seperti apa, atau bisa yang defaultnya seperti ini. Ini defaultnya. Bisa ada formatnya, kategorinya, kayak gitu. Yang baru silahkan pilih add new kategori, tag-nya dan lain sebagainya. Kita close atau publish, maka dia akan otomatis masuk ke dalam bagian blog. Bagian blog kita reload lagi. Oke, jadi seperti ini. Hello World, kita klik. Ini adalah artikel yang telah kita buat tadi. Hello World, Lorem Siamet dan sebagainya. Bisa langsung otomatis di-share. Ada bisa komen di sini, submit komen dan lain sebagainya. Bisa kita edit langsung dari sini. Ini kita hapus lagi. Jika salah, maka dia akan otomatis terhapus juga di sini. Ini seperti ini. Jadi kosong kembali seperti awal. Jika ingin langsung isi lagi, add new lagi, dan lain sebagainya. Sepertinya hanya itu aja. Selebihnya tidak perlu diganti. Jika memang ada yang perlu diubah, silakan hubungi saya langsung. Nanti akan saya coba ubah sesuai keinginan. Jika ada bingung atau tidak mengerti, silakan langsung chat saya aja. Nanti akan saya jelaskan, insya Allah saya bantu sampai bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.